Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Denny MB Mokodompit, mantan Ketua Umum Pusat Pelajar Mahasiswa Indonesia Pulau Mongondo se-Indonesia. Kemudian mantan Ketua Dewan Masjid Kota-Kota Mobagu 3 periode. Kemudian mantan pimpinan partai politik juga, dan juga mantan anggota DPRD di Kota-Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saat ini juga masih Wakil Ketua Umum Laskar Bogani Indonesia. Malam ini saya membuat konten mengingatkan kepada saudara-saudara kita terkhusus di Kota Mobagu dan Pulau Mongondo Raya, Sulawesi Utara, bahwa saat ini kita melihat di Jakarta sana sedang bergejolak asbab dari adanya demo mahasiswa yang menuntut peninjauan kembali terhadap eksistensi DPR, yang orang-orangnya justru memancing kemarahan massa. Pada akhirnya terjadi demo besar-besaran yang kemudian kemarin malam itu berujung dengan adanya suatu tragedi di mana seorang pengemudi ojol tertabrak kendaraan taktis daripada aparat kepolisian, sehingga kemudian berlanjut dengan demo besar-besaran yang kita tahu persis kemarin sampai tadi malam itu tidak sedikit kerusakan infrastruktur dan korban berjatuhan. Nah, untuk urusan ini saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya di Kota Mobagu terkhusus Pulau Mongondo Raya, Sulawesi Utara. Ayo, apapun keinginan kita orang salurkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Aspirasi hak dari setiap warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum, dilindungi oleh undang-undang. Namun untuk urusan ini saya ingatkan kepada kita semua, ayo kita salurkan dengan cara yang baik prosedural, ada DPRD ataupun di mana kita ingin membuat mimbar bebas. Terpenting bikin pemberitahuan kepada polisi, bukan izin loh, pemberitahuan. Kalau izin terus polisi tidak kasih izin, berarti nambah sampaikan pendapat tim kaum. Jadi cuman pemberitahuan supaya pihak kepolisian itu datang mengawasi, mengontrol. Nah, untuk urusan ini saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa aktivis di Pulau Mongondo Raya, Sulawesi Utara untuk maju terang sama-sama sampaikan aspirasi sesuai dengan koridor yang ada. Kemudian teman-teman dari pihak kepolisian, aparat hukum sering saya ingatkan bahwa keberhasilan seorang polisi atau aparat hukum itu tidak diukur dari sejauh mana dia mampu menghentikan suatu pertikaian atau suatu bentrok tetapi berhasilnya dia apabila dia mampu mencegah sehingga tidak terjadi pertikaian ataupun bentrok. Bagaimana caranya? Tentu kita lakukan langkah-langkah preventif melalui persuasif, pendekatan kepada berbagai elemen yang berkepentingan dengan penegakan Kamtibmas gitu loh. Nah, kemudian dari teman-teman DPR juga, jangan kita alergi dengan kritikan masukan. Saya mantan anggota DPR, pernah saya didemo oleh ribuan pengendara bentor di daerah saya. Teman-teman pada lari, satu-satunya orang yang tampil di tengah pengendara bentor itu saya. Saya bisa buktikan, ada dokumentasi juga. Ribuan pengendara bentor saya hadapi, dan alhamdulillah saya tidak diapa-apain oleh pengendara bentor pada saat itu. Karena apa? Saya bisa membaca suasana kebatinan mereka dan saya masuk dalam urusan itu, sehingga apa mau mereka saya tampung, kemudian saya salurkan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi jangan alergi, apalagi kemudian kembali mengecam pengunjuk rasa. Itu sama dengan dilakukan di Jakarta sana oleh Sahroni, pada akhirnya kan berbuntut termasuk rumahnya juga dihancurkan oleh pengunjuk rasa. Jadi di sini saya minta aparat hukum supaya kedepankan langkah persuasif, preventif diutamakan, jangan nanti terjadi kerusuhan kemudian melakukan langkah represif, jangan dihindari itu, insya Allah tidak terjadi. Kemudian kepada teman-teman DPR jangan alergi dengan kritikan, kita harus berlapang dada dan perbanyaklah turun ke lapangan. Perbanyaklah turun ke masyarakat, terlebih dengan konstituen. Bukan nanti ada persoalan atau nanti pemilu berikut baru datang mendekat. Anggota DPR yang sesungguhnya adalah bagaimana dia mampu
turun ke masyarakat untuk menampung, menyaring, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan memperjuangkan kepentingannya, sementara DPR itu cuma ungkang-ungkang kaki aja di kantor. Kasihan masyarakat, itu yang membuat kebencian masyarakat terhadap mereka, ya. Demikian juga kepada aparat hukum, supaya kita lakukan langkah persuasif, ya, preventif, cegah jangan sampai terjadi kerusuhan. Nah, kembali lagi saya ingatkan kepada masyarakat umum, ya, agama kita, saya dari Islam, menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kata Allah, jika datang orang fasik membawa suatu berita, telusuri dulu kebenarannya. Jangan sampai kamu melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membuat kamu menyesal di kemudian hari karena kamu tidak tahu akar persoalannya. Nah, di sini check and recheck, tabayun, ketika ada yang mengajak untuk demo atau menyampaikan aspirasi, dilihat siapa yang mengajak, kemudian apa misi itu, kemudian dilakukan sesuai prosedur hukum. Itu yang saya inginkan supaya tercipta suasana yang kondusif di daerah kita, kemudian tergapai apa yang kita inginkan. Denny Mokrompit menyampaikan dari Gogagoman, RT 4, Kota Mabagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.